Gitu. Iya betul betul. Sama itu sebabnya ya juga kan ada yang bilang ini verbal abuse juga banyak terjadi Kadif. Yes, abuse itu luas banget gitu ya. Ya. Makanya terus ada kan tadi perempuan yang komentar gini, itu pentingnya perempuan punya support system dan juga community. That's true. Makanya ya, gue tuh paling gerah kalau ngedenger suami pacar laki-laki teman-teman gue tuh yang mulai ngelarang-larang pacar atau istrinya punya temen di luar pernikahannya mereka. Karena kalau dari film-film gue itu tuh tanda-tanda orang dominating tuh adalah melepaskan lu dari support system lu supaya lu tuh cuman bergantung sama dia doang. Kenapa nggak boleh punya teman di luar pernikahan? Ya. Lah kenapa teman-temannya dia harus lu kenal semua? Lah kenapa kalau dia mau main sama teman-temannya harus ada lu? Iya. Apa Beb? Iya. Iya. Lo apa? Lo insecure? Lo apa nih? What are you afraid of? Iya. What happened? Gitu ya. Kenalan ayah apa? Aku naon kayak apa? Iya, dan laki-laki insecure gitu tuh biasanya membungkus mereka dengan cinta kasih. Ini tuh bahasa cinta gue BS. BS tuh apa sih sebenarnya by the way, Bo? Kalau boleh tahu nih. Oh, bull. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Educate me dong, ya. Iya, BS nggak? Iya nggak sih Web gitu? Itu bukan bahasa cinta. No, because I love you. Ini adalah bentuk cemburu. Aku nggak mau laki-laki lain. Aku nggak mau kamu main sama ini. That's not Iya, love. Itu iya, tuh mengungkung. iya, iya. Udah. Pokoknya kita cek aja teman-teman semua ya. Kasus ini akan bergulirnya seperti apa? Kita semua pasti berharap bahwa si pelaku akan diberikan hukuman yang setimpal, ya. Cuma satu hal kita lihat aja tuh nanti. Kalau misalnya ternyata, ya mudah-mudahan nggak ya. Gue berharap sih dia tidak akan stay. Iya, tapi I so get the sentiment gitu ya. Suka kesel ya kita tuh sebagai penonton gitu ya. Karena kerap terjadi, Bo. Udah Terus ribut banget. balik sah. Exactly. Cap, Belum penting anak kedua. ya capek Iya deh. kan? Iya. Iya kan? Kayak, lah gimana bro? Ini udah satu Indonesia nih terlibat nih. Biar. Ya? Iya. Yang Ya. udah. Ada satu lagi tapi simpen buat besok aja. Kalau yang ini soalnya bukan current issue. Oh iya, apa nggak disimpan-simpan lupa loh. Enggak, kemarin tuh gue terbang tuh kan adalah momen paling enak untuk lo bisa kontemplasi, baca buku dengan tenang gitu kan ya. Terus si buku Diary of CEO gue tuh kan belum kelar-kelar ya, Bo ya. Kemarin gue masuk ke dalam bab yang bagus banget. Dia bilang sweat the small things. Opposite dari buku yang kan ada buku ya yang bilang don't sweat the small things. Right? Dia enggak. Sweat the small things. Oke. Justru orang sukses itu they always sweat the small things. Jadi selalu menyikapi keresahan-keresahan sekecil apapun. Jadi detail sebetulnya. Details. Details. Hmm. Dan itu penting detail itu. Terus gue baca gitu ya, gue gini. Ah, ini benar. Dia ngambil contoh adalah Tiger Woods. Hmm. Tiger Woods itu kan juara dunia untuk golf ya. Masternya golf. Dia dari kecil udah golf bla 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 segala macam. Lalu kemudian satu titik dia ngerasa gini, I need to improve my swing. Hmm. Gue harus improve dan gue harus rubah caranya. Hmm. Pelatihnya bilang gini, jangan. Kalau lo rubah cara lo itu, it takes time. Hmm. Itu nggak instan. Hmm. Dan ketika lo dalam proses mengubah itu, maka lo akan ada kemungkinan peringkat lo turun. Karena lo kalah. Hmm. Dablek nih Tiger Woods. It's okay. Gue udah menang terus selama ini. Hmm. Gue mau ngubah. Terus pelatihnya bilang, oke, kalau misalnya memang lo bilang seperti itu, let's do it. Hmm. Took him 18 months, 18 bulan
Turun peringkatnya drastis karena dia kalah terus. Hmm. Di bulan ke-19, dia turnamen lagi. Dia menang mengalahkan his own record. Oke. Tapi dalam 18 bulan itu kan it took him 18 months a change of course gitu. Dia mengubah cara dia main gitu kan Ya, sederhananya. Nah, Tapi dalam 18 bulan itu dia nggak terus gini, alah udahlah balik aja ke cara lama. enggak. Jadi dia bilang gini, dan sweat small things-nya adalah dia merubah gripnya. Hmm. Itu kan detail, Bo. Mm-mm. It's very detail loh. Gripnya dia ubah, itu membuat swingnya berubah. Oke. That's sweat the small things. Oke. Ya, dan ketika lo menjalankan sesuatu yang detail itu, sabar sama prosesnya. Oke. Oke. Gue cuman gini, oh my god, it's really good. Contoh kedua, Toyota. Oke. Kenapa? Lo mau ngomong apa? Komentar yang nonton siaran pagi bilang gini, tapi nanti jadinya micromanagement nggak, Kak? Nah, nanti gue akan masuk nih ke leadership. Oke. Gue akan masuk ke leadership. Toyota juga seperti itu, Bo. Ada momen dimana pernah mereka drop banget. Tahu nggak? Yang mereka ubah bukan teknologi. Bukan mobilnya diapain, nggak. Karyawannya. Justru karyawannya per orang di-encourage untuk memberikan ide. Namanya Kaizen. Then. Lo tahu ya? Gila, terus gue gini, wow, that's amazing. Jadi per orang itu diminta untuk lo kasih ide apa. Sesimpel kayak misalnya gini, kayaknya dispenser itu sekarang harus ditinggiin dikit deh. That's very detail and simple. Dan ternyata begitu semua karyawan itu diberikan ruang untuk beride, kinerja meningkat 1000%. Iya, betul. Karena kan gini, gue pernah baca bukunya judulnya Kaizen, sama gue bertahun-tahun bawain acara annualnya Toyota kan, dan mereka tuh memang memberikan apresiasi atau penghargaan kepada ya ini si spirit Kaizen ini, ya. Karena biasanya gitu kan, Wet. Kalau kita melontarkan ide, terus ide tersebut diimplementasi bersama, we have a full ownership to the idea. Kita jadi ngejagain banget ini ide untuk dilaksanakan dengan baik gitu. Nah, sekarang kita masuk ke micromanage. Menurut gue micromanage itu penting. Tapi di-deliver sama setiap leaders. Jadi mulai dari director, turun ke GM, turun ke manager, turun ke supervisor, semua punya prinsip yang sama. Bukan cuma lo kasih direction, lo tinggal, lo perintah, lo kejar-kejar, mana. Nggak gitu caranya, sayang. Lo harus tahu detail cara mengerjakannya gimana. Supaya ketika di bawah lo, subordinate lo nggak tahu, lo bisa bantuin dia. Caranya gini, bukan cuma lo ngomong, gue mau angka segini, lo kerjain, lo pikirin, gue nggak tahu caranya gimana. Lo mikir lah. Nggak gitu caranya, sayang. Nggak gitu mainnya, Yura. Nggak gitu mainnya, Yura. Nggak bisa, Yura. Ya. Sama, ya ingat kita juga udah pernah membahas ketika, I'm sure ini juga yang dilakukan Toyota di Spirit Kaizen-nya, ketika karyawan beride, mereka juga tentu abis itu ngedrill karyawannya, oke, what do you think should be done untuk menjalankan ide ini gitu. Jadi yang istilah kita di duet kan gak cuma sekedar ngelempar petasan, ide gue gini, terserah deh gimana, pikirinnya. How to implement it. Yes. Dan itu adalah kalau di buku itu dibilang kalau di Toyota tuh tugas supervisornya tuh. Jadi selalu level atasnya tuh memastikan bahwa ide itu terjadi. Jadi semua tuh gotong royong. Jadi ketika ada sesuatu yang baru, oke, let's do it. Bagus sekali. Bagus sekali. Jadi akhirnya lu finish tuh buku Diary of a CEO? Belum. Oh belum. Tebel kayaknya bukunya ya. Tebel banget. Dan itu kan bukan yang bahasa mudah ya. Jadi mesti lo garisin terus, ini artinya apa ya gitu. Jadi memang agak lama.
gue juga kok. Gue tuh tipe orang yang baca buku. I'm not a very fast reader, Iwet. Yeah, Uh-uh. but I enjoy every moment setiap kali gue baca buku itu gitu. Iya. Oh, it's so good. Gue langsung kayak sweat the small stuff. It's so me. Gue paling anti tuh cuman kayak nyuruh, abis itu gue paling sebel apalagi kalau meeting cepet-cepet. Oh, I hate it. Hmm. Apalagi kalau udah bahas action ya. Kalau misalnya masih ngomongin ideation segala macam, oke, I want to see the plan, bla 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 bla. Tapi begitu udah turunan, oh, I have to be very detail. Betul, sweat the small stuff gitu ya. Itu juga mungkin juga perlu untuk orang kita ya. Karena orang kita itu tidak detail, tidak detail. Teman-teman pasti suka terpaparkan ya dengan konten-konten contoh ringan aja yang membuktikan this thought. Suka terpaparkan dengan konten-konten di sosial media betapa packaging makanan di Jepang itu sangat advance. Ya, konten puding yang kalau dibalik pudingnya tetap bentuk kembang. Bagaimana kemasan yogurt di Jepang begitu dibuka, yogurtnya nggak ada yang nempel eberewek di atas gitu ya. Small stuff like that. Yang saus tuh kalau dicetak barengan keluarnya saus sama mustard bareng gitu. Itu tuh small stuff. It's sweating the small stuff. Kalau di kita, pikirin aja ntar. Ya. Tapi ya, Dave. Nah, hal-hal seperti itu, Iwet, itu juga yang membuat kayak pengalaman lo nih, tinggal di gedung, itu very risky. Karena gitu, kayak gue gitu. Gue kenapa bocor? Karena kan penghuni di atas begitu tutup keran, make sure dong kerannya tertutup 100%. Cuma netes satu, tes, Iya. apa sih? Ya, tes, setahun banjir di bawah, baby. Iya, iya. Tapi ya, lo tahu nggak? Ini ngomongin orang Indonesia ya. Sebenarnya nenek moyang kita tuh sweat the small stuff banget loh, Bo. Bo, Bo, Bo. Lo lihat semua perhiasan kita, lo lihat semua kain batik kita, lo lihat semua kain songket kita, kain tenun kita. Apa namanya kalau bukan detail, Malih? Nah, ini makanya sebenarnya detail itu it's in us inherently. Tahu dari mana? Kebudayaan kita. Budaya kita itu isinya details to perfection. Itu sebabnya kenapa kita nih perlu belajar kebudayaan. Itu kata guru gue di sekolah. Bukan supaya lu jadi ahli budaya. Bukan. Lu cukup bisa mengapresiasi aja. Cin, selembar kain ini dibikinnya 3 bulan. Why do people spend 3 months just to create this to wrap around their body? Why? Because details matter. Gitu kata guru gua. Aduh. Thank you for voicing this out. Iya kan? Sama itu sebabnya kemarin gue tuh baru ketawa-ketawa ngeliat konten di TikTok. Teman-teman ada yang udah pernah jalan-jalan ke London. Ada konten gitu ya. Ada satu keluarga bule gitu pengen jalan-jalan ke Stonehenge, lihat Stonehenge. Ya. Anak-anaknya begitu nyampe sana itu kan cuman batu aja gitu menhir berjejer. Ya. Anak-anaknya cuman this is it. Udah nih begini aja batu, kagak ada ukiran, kagak ada apa. Terus temen gue bilang gini cerita, gue bawa emak gue ke situ, kita juga ketawa-ketawa, anjrit udah jauh-jauh cuman batu aja begini kagak ada apa-apa. No wonder itu bule-bule ke Borobudur, mereka geleng-geleng kepala ya. Exactly. Setiap batu tuh diukir, ada gambarnya, di dalam ada dalamnya gitu. Yes. Itu detail. Anti Nur Hasanah bilang gini, detail bisa mengurangi kreativitas. Detail bisa mengurangi kreativitas berpikir atau enggak? Jawabannya adalah tidak. Justru orang-orang kreatif biasanya sangat detail. Makanya craftsmanship atau bahasa Indonesianya ketukangan itu diagungkan sekali di Indonesia. Ketukangan kita tuh the best.
Lah kok ya itu nggak turun ke kita? Hmm, makanya Kenapa kita jadi cuek padahal tuh ada semua buktinya? iya. Jadi harusnya orang Indonesia yang nulis buku Diary of a CEO Iya, itu. harusnya Kaizen itu datangnya dari kita. Terus apa yang terjadi tuh dari nenek moyang kita yang sangat berbudaya, yang sangat detail, ke kita yang kayaknya tuh, aduh terserah deh, ah, Ya, ya, di mana tuh ilangnya tuh? teuing. Ya, karena itu makanya kan lo bilang tadi ya, guru lo tuh bagus banget menurut gue. Belajar budaya tuh bukan untuk menjadikan lo Bagong Kussudiarjo, enggak. Iya, Atau Garin Nugroho, enggak. heeh, Tapi lo bisa mengappreciate. heeh, Dan itu melatih pola pikir lo loh. Lo kalau lo pakai batik ya, makanya lo lihat tuh kain batik. Jangan cuma lo pakai karena wajib. heeh. Lo perhatiin detailnya, itu titik-titik tuh bisa rapi banget. Itu pakai tangan lo. Ya, tapi ya Iwet, ya, I have a faith gitu ya in a younger generation kayak gini. Maksud gue gini, di konten-konten yang gue lihat di sosial media ya, reviewer itu mau reviewer makanan, reviewer sneakers, reviewer perfume, reviewer skincare, itu kan juga mereka sangat detail oriented kan, di mana perfume deh contohnya gitu ya, kemasannya dibahas, ingredient dibahas, itu tuh sebetulnya melatih lo untuk memperhatikan dan menghargai details, no? True. True. Ya. Ada yang bilang gini, Edi Susanto Gunawan, batik cetak enggak, makanya nabung, beli batik tulis. Eh, tapi kalau menurut gue ya gini ya, aduh keluar dari kerangka berpikir batik harus tulis berangkat, batik harus cetak. Yang diapresiasi itu cara pengerjaan sama motifnya Iya. dulu. Kalau Iya. lu batik, kalau batik lagi, menurut aku ya, kalau balik-baliknya ke masalah duit, saya belum mampu. Aduh, nggak maju-maju, Bo. Nah, paling enggak belajar apresiasi dulu deh. Kayak lo Iya, datang ke pameran lukisan, lihat dulu aja, jangan beli dulu, belum sanggup. Tapi iya. paling enggak belajar mengapresiasi. Heeh. Dan kebudayaan itu nggak selalu semuanya ada duitnya loh. Lagu yang biasa lu dengerin itu juga bagian dari kebudayaan. Lagu pun juga ada detailnya loh. Itu layer by layer loh. Mm-mm. Nah, itu loh maksud gue. Yuk, sama-sama yuk. Dilatih otaknya, dilatih cara berpikirnya, dianalisa, Mm. diperhatiin semua tuh. Tuh, ada yang komentar gini, sumpah aku kerja di Denny Wirawan, aku jadi tahu kenapa bajunya mahal. Iya, Mbak, bikinnya susah. Terus, apalagi Mas Denny kan nggak cuman sama batik dia. Pakai songket segala, pakai tenun. Mm-mm. Ya nggak? Heeh. Tuh, keramik itu juga bagian dari kebudayaan loh. Iya, lu lihat candi deh. Lu tuh kalau ke candi jangan cuman foto sama sibuk berteduh. Mm-mm. Sama ngelus-ngelus, mau diapain lu elus-elus, dilihat, bukan dielus-elus. Lu perhatiin detail itu. Tapi sekarang Candi Borobudur itu udah banyak bagian yang nggak boleh pegang, nggak boleh ini, Dan nggak nggak boleh, boleh naik. iya nggak boleh naik. Karena banyak yang suka pegang-pegang ya. Iya. Nah, Wah, itu juga tuh. Kita juga harus belajar untuk bahwa karya seni itu memang lo nikmati itu cuma dilihat, bukan lo pegang, lo peluk gitu. why? Kenapa pengen lu peluk? It's stone, itu batu. Mau ngapain lu peluk? Yes, makrame, pengrajin, perajut. Yes, yes, yes. Attention to details. Painters. Itu turunannya tuh ya, makeup artist, designer, penari. Iya kan, Wet? Yes, yes, Shoe designer, bag yes, designer. yes, yes. Itu tuh they all are the worshipper of details. Ya. Dan gue setuju loh, kan di buku Diary of CEO tuh dibilang gitu bahwa hampir semua orang sukses itu adalah orang-orang yang tidak menganut paham, bukan penganut paham I don't give a fuck. Hmm. They are very into details in their work. Mm-mm. Nggak heran ya, Bo, banyak sekali kan perusahaan-perusahaan TBK gitu. Founder-founder tuh masih ke kantor. Hmm. Owner-owner tuh masih ke kantor karena mereka mau lihat ini runningnya gimana. Bener apa enggak. Lo mau bilang itu micromanage? Dude, they need to make profit.
Itu harus didetailin semua, nggak bisa cuman ide doang, nggak bisa, harus diawasin semua tuh. Iya. Itu juga I learned from my Chinese descendant friends gitu ya, yang kan rata-rata teman-teman Chinese descendant gue tuh berdagang gitu ya Iwet ya. Segede apapun usaha dan toko mereka, sebanyak apapun karyawannya, nongol mak bapaknya mah di toko ngejagain di situ. Dia bilang ini, lah yang punya warung gue, masa gue suruh orang lain yang running? Betul. Betul. Ini ambil contoh ya, Bo, dari BCA. Ini menurut gue gila. Lo tau Pak Arman dong? Tahu. Arman Hartono, yang masih muda. Pak Arman tau gue nggak ya? Insya Allah tahu. Kan lo sering MC. Alhamdulillah. Lo tegur dia kalau ketemu, kan lo sering MC. Habis kan gue kan akrabnya tuh cuma nama Pak Yahya aja terakhir. Oh iya. Nah, Pak Arman itu kan anak, ya. Anak. Gue diceritain waktu acara APMF kemarin, kan Pak Arman naik panggung tuh. Ngasih, apa namanya, dia jadi speaker. Hampir telat, Bo. Bukan hampir, telat. Jadi dia ganti shift. Jadi harusnya misalnya dia jam 1, dia jadi jam 2 atau jam 3 gitu. Jadi yang jam 3 maju ke jam 1, ke sesinya dia. Tahu nggak kenapa? Karena dia nemuin nasabah-nasabahnya BCA di Bali. Satu-satu gitu. Satu-satu. Sweat the small stuff nggak? Sweat. Ya. Bo, ditemuin satu-satu malih. Karena mereka, si nasabah tahu Pak Arman mau datang. Ya nasabahnya juga bukan nasabah kelas kita ya, Bo. Iya. Ya kan? Mereka tahu Pak Arman mau datang, bilang, Bapak ketemu saya, ke toko saya, ke restoran saya. Dia datang, Bo, satu-satu. Pak Arman, aku tuh lagi pengen punya kartu BCA Kris Flyer, dia pengen ngumpulin poin, gimana yang ngurusnya? Aduh repot, kata dia gitu. Ini kerdil. Deket sama orang punya, cuman gitu doang keinginannya. Jalan gue dikatain kerdil, monyong. Ya tapi, maksud gue, Bo, kalau kita kan kayak, aduh males banget ya. Iya emang. Iya kan, langsung alasan, aduh aku sibuk, aku nggak bisa. No. Terus gue diceritain waktu konser Coldplay ya, kan BCA sponsor utama tuh ya. Dia sedih, Bo. Karena dia nggak bisa bantuin nasabah-nasabah loyalnya dia untuk dapetin tiket itu. Karena kan semua by system kan. Iya. Nggak bisa sistem orang dalam. Iya. Dia nggak bisa bantuin, dia sedih sekali. Dia bilang, aduh lain kali janganlah begini. Saya nggak enak. Dia bilang. Jangan Pak. Mendingan Bapak nanti sponsorin itu aja, Yolo mau bikin festival tuh. Aduh Bapak undang deh karya nasabah Bapak, orang dalam, orang luar dalam, orang panas dalam, Bapak undang. Udah jangan Yolo aja Pak, Bapak sponsorin. Iya, dan lu lihat nggak gimana detail itu turun ke semua karyawannya sampai satpam. Masuk BCA, satpam BCA terkenal banget ya, negur orang, ngebantuin, karena atasnya begitu. Maksud lo, ini adalah sentilan nih buat Pak Bos dan Bu Bos yang nonton siaran pagi. Kalau lo bengok-bengok di kantor lo, kok karyawan lo subordinat, lo nggak detail, jangan-jangan elunya juga nggak detail malih. Itu subliminal message-nya. Bukan aku yang ngomong loh. Emang lu pinter ya. Lu colek gue untuk mengeluarkan api. Gue tuh kayak dragon di film House of Dragon. Lu colek, gue yang ngeluarin api. Jadi lu bersih tangan lo, nggak ada noda image lo. Seru ya. Mari kita berkaca. Balik lagi kan selalu gitu ya, Bo. Kan gue juga belajar dari elu. Iya benar. Refleksi diri dulu, jangan main lo pointing out keluar. Bisa jadi elonya loh. Ya. Ngomongin satpam ya, lu tuh pernah merhatiin gak sih satpam yang jaga di 21 Plaza Senayan tuh ada yang ganteng satu? Astagfirullahaladzim. Beneran?
Yang mana? Gue nggak tahu. Kok gue nggak, gue nggak ngeh loh. Kemarin tuh gue nonton sama teman-teman gue Heeh. Shiftnya hari jam berapa dia? hari Minggu kita nonton jam 5. Jadi dia ada di situ tuh. Cakep banget loh. Oh iya, tinggi, gede gitu. Tinggi, muscle, putih kayak 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 ujang-ujang Bandung kasep gitu. Oh gitu. Satpam 21 Plaza Senayan. Ya. Kata temen gue sih memang sengaja ditaruh oleh shift siang, ditaruh di depan untuk supaya tamu-tamu tuh gitu, eye candy. Kayak teori lo sama penjaga pintu di Korea ya. Nah, Ditaruh yang cakep-cakep biar orang pada masuk aja gitu. Mondar mandir, mondar mandir. kan dia tuh tugasnya adalah ngecek tas gitu, menegur kalau ada yang bawa botol minum, makanan masuk ke dalam 21 kan. Kan biasanya suka judes kan ibu-ibu kan. Apa sih buka-buka botol minum saya sendiri gitu. Tapi kalau cakep yang, Bu boleh buka tasnya, jangankan tas. Lu minta si ibu buka sepatu juga dilepas. Apalagi buka baju ya. Heeh. Bu dibuka, dasternya diangkat. Bukan bu, tasnya. Oh, kan katanya botol minum. Aled from calendar 10 Muharram Asayura. Aled from Lu cek deh, calendar. Satpam Kitty Plaza Bus sama Senayan, Kemerdekaan. 21 ya. Begitu ketemu, lu cuman gini. Foto ya guys, tag kita ya guys. Foto tag mention kita. Tuh, speaking of Satpam. Iya, iya. Terus satpam pasti gini. Ini ada AP, tiba-tiba orang mau threatin gue. Ya, gitu. Gue lupa, hampir aja gue kelupaan. Gue mau menyampaikan salam dari Perser Gloria, Garuda Indonesia. Hai Ibu Perser Gloria. Kemarin dia yang bawa gue dari Bali ke Jakarta. Dia apa namanya kirim salam buat Mas Dave. Aku nonton setiap pagi live-nya gitu. Terus gue bilang terima kasih banyak Perser gitu. Sehat-sehat ya Mas. Salamin sehat-sehat juga buat Mas Dave katanya gitu. Untuk teman-teman pramugara, pramugari Garuda Indonesia, kisses.